dan Roh Allah diam di dalam kamu. Nah, itu kata kamu di situ adalah jamak, kalian. Tiadakah kalian tahu bahwa kalian adalah bait Allah? Dan di ayat-ayat itu dikatakan, siapa yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Artinya Allah cemburuan atas umatnya. Dia mencintai umatnya. Shalom sahabat Efata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Efata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Waktu yang ada pada saya untuk memberi suatu kesimpulan atau pandangan atau perbandingan adalah 15 menit. Tapi yang saya mau jelaskan adalah baik Pak Subekti maupun saya percaya akan ada zaman antikristus, akan ada masa teror yang akan terjadi di atas muka bumi, akan ada masa penghukuman yang luar biasa, dan bahwa kita sama-sama percaya Yesus akan kembali. Kita juga sama-sama percaya di dalam segala hal yang sedang dan akan terjadi, Allah mempunyai rencana yang dahsyat dan akan terjadi suatu kegerakan rohani yang maha besar, dan kita akan melihat Tuhan Yesus dipermuliakan. Namun Pak Subekti dan saya ada beberapa perbedaan pandangan. 22 tahun yang lalu kami berdua pimpin suatu seminar bersama dengan Susit Hating di Istora. Tiap hari dari pagi sampai malam, Istora penuh padat. Belum pernah, dan sejak itu juga saya juga belum pernah melihat ada seminar yang sepadat itu. Dari sesi ke sesi tidak ada orang berani keluar dari tempat duduknya, karena ada yang lain yang sudah siap untuk mengambil tempatnya. Jadi dari pagi sampai malam orang-orang duduk di situ. Mereka jaga karena memang di luar juga masih banyak orang yang mau masuk. Memang pada waktu itu karena sudah terjadi krismon, sudah mulai terjadi kerusuhan-kerusuhan di berbagai tempat. Sudah mulai dari dulu dari Situbondo dan Jember dan Surabaya, dan sudah menular ke tempat yang lain. Jadi seperti virus. Sekarang kita punya virus yang lain, itu disebut corona. Tapi di dalam pandangan terhadap gereja dan apa yang akan terjadi pada akhir zaman, Pak Subekti dan saya, kami adalah teman dan kawan sekerja. Tapi punya beberapa pandangan yang berbeda. Nah, saya mau katakan ini untuk kita semua. Hal-hal masa depan kita lebih mungkin salah daripada hal-hal yang terjadi di masa yang lampau. Dan kita berdua mempunyai satu prinsip, bahwa Yesus memberi Roh Kudus untuk memimpin kita ke dalam segala kebenaran.
bahwa saudara bisa beli 1000 buku tentang eskatologia dan mendapat 1000 pandangan yang berbeda. Kenapa terjadi begitu? Karena ini adalah hal masa depan. Dan karena itu orang mempunyai tafsiran-tafsiran yang kadang-kadang bisa disebut juga dugaan rohani. Saya katakan demikian, ini bukan untuk menghina pandangan yang berbeda-beda. Tetapi seperti di dalam zaman perjanjian lama, kita melihat bahwa ya sampai kepada zaman Yesus, bahkan sampai murid-murid Yesus. Yang Yesus ajarkan kepada mereka, memuridkan mereka selama 3 tahun lebih. Tidak ada guru yang lebih baik daripada Yesus. Tetapi pada waktu Yesus disalibkan, mereka bingung. Yesus sudah beritahukan kepada mereka, dia akan disalibkan. Dia sudah beritahukan bahwa setelah 3 hari dia akan bangkit kembali. Tapi pada hari kebangkitan, toh ada 2 murid pulang kampung. Walaupun Maria sudah bercerita, Yesus sudah bangkit. Mereka tidak percaya. Mereka, Maria khayal saja itu. Nah betul. Cuci matamu. Lihat baik-baik itu. Tidak mungkin Yesus. Sudah mati dia. Jadi pandangan mereka terhadap masa depan mereka. Walaupun masa depan yang dekat-dekat sekali. Hanya berhari-hari. Mereka bingung. Thomas, salah satu murid ikut Yesus dan pemuridan Yesus. Wah, apa kita mau katakan Yesus tidak melakukan pemuridan dengan baik? Murid-muridnya semua tidak percaya bahwa dia bangkit. Padahal kita percaya dia guru yang terbaik. Tetapi kita melihat mereka bingung. Sampai Thomas bilang, kecuali aku mencucukkan jariku ke dalam lubangnya, aku tidak mau percaya. Yesus muncul, silakan. Oh Tuhanku dan Allahku. Saya mau katakan begitu. Pandangan-pandangan eskatologia yang berbeda-beda. Walaupun kesimpulan akhir, bukan kesimpulan di dalam prosesnya mungkin ada sedikit berbeda. Tapi Pak Timotius Subekti berjuang untuk menangkan jiwa-jiwa. Untuk meyakinkan orang harus percaya firman Tuhan. Saya juga sama. Tapi dalam beberapa hal mengambil pandangan yang sedikit berbeda. Bukan hanya kami berdua yang berbeda. Kalau tanya di Indonesia tentang misalnya yang pendeta yang di Surabaya punya pandangan yang beda lagi. Mau tanya yang di Majalengka mungkin berbeda lagi. Mau bertanya sampai di Medan beda lagi. Saya mau katakan bahwa kita sebagai tubuh Kristus, perhatikan pengejaran yang diberikan. Perhatikan apa yang Pak Subekti berikan. Perhatikan yang saya berikan. Yang adalah sedikit pandangan yang berbeda. Bukan berbeda dalam arti tentang akan ada hukuman, akan ada antikristus, akan ada kedatangan kembali Yesus. Itu tidak berbeda. Cuma sedikit timingnya dan perhitungan kapan ini terjadi atau itu terjadi. Tapi untuk hal masa depan, kita harus ada kedewasaan di dalam tubuh Kristus untuk tidak mengizinkan perbedaan memecahkan kita. Tuhan membenci perpecahan. Di dalam 1 Korintus 3, 15, 16, 17, Rasul Paulus berkata, tiadakah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan roh Allah diam di dalam kamu. Nah itu kata kamu di situ adalah jamak, kalian. Tiadakah kalian tahu bahwa kalian adalah bait Allah? Dan di ayat-ayat itu dikatakan, siapa yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia.
Artinya Allah cemburuan atas umatnya. Dia mencintai umatnya. Ternyata Rasul Paulus juga menyadari bahwa akan ada pandangan-pandangan yang berbeda dalam mungkin cukup banyak hal. Sampai di dalam Efesus 4, di dalam beberapa ayat pertama, dia berbicara tentang memelihara persatuan roh. Ya, ada satu tubuh, satu baptisan, ada. Tapi dia menegaskan supaya kita memelihara persatuan roh. Titik sampai di ayat-ayat kemudian dikatakan sampai kita mencapai kesatuan iman. Kenapa Paulus katakan begitu? Itu seperti pengakuan kita belum mencapai kesatuan iman. Tapi dia berkata kita harus memelihara persatuan roh. Persatuan kita adalah sesuatu yang Yesus doakan. Bapa, aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu, supaya dunia percaya. Bukan supaya kita bangga-bangga berkata kita sudah mempunyai kesatuan. Tidak. Tujuannya adalah supaya orang luar yang belum kenal Yesus melihat mujizat kasih seorang di antara yang lain. Seperti Yohanes 13, 34 dan 35 berkata, dengan satu hal ini semua orang akan tahu kamu adalah muridku, karena kamu semua punya doktrin yang sama. Bukan. Ada banyak orang punya doktrin yang sama berkelahi. Kita berjuang untuk mempertahankan kesatuan roh. Sementara kita berdiskusi, membaca firman, dan nanti kenyataan zaman akan menyatakan apa tafsiran ini benar atau tafsiran itu benar. Siapa tahu nanti Pak Subekti ternyata dia terbukti salah, dan Jeff Hammond juga terbukti salah. Tapi kalau Pak Subekti dan saya yakin kami berdua kalau terbukti salah akan berkata haleluya, asal ada yang benar dinyatakan lewat firman Allah. Itu sebabnya kita memelihara persatuan roh. Sementara kita menuju itu. Jadi di dalam pandangan yang saudara bisa melihat di sini dan mungkin slide yang berikut ini. Tadi Pak Subekti menjelaskan 2 periode 3,5 tahun yang bersambung dan dipisahkan dengan munculnya Antikristus untuk mengambil alih. Pandangan yang saudara lihat di sini menunjukkan bahwa bukan 7 tahun di akhir zaman, tapi 3,5 tahun di akhir zaman. Seperti kita lihat di dalam Wahyu 11, 2 saksi Kristus akan melayani selama 3,5 tahun. Dalam Wahyu 12, gereja sempurna. Nah, ini mungkin ada sedikit perbedaan pandangan juga. Kalau gereja Katolik, perempuan itu adalah Maria. Dan anak laki-laki yang disebut di situ adalah Yesus. Tapi aneh, waktu Maria lari ke padang gurun, Yesus dilarikan ke surga. Tapi saya baca di dalam Alkitab waktu Maria bersama Yusuf dan juga Yesus, mereka sama-sama ke Mesir. Bukan satu ke padang gurun dan satu naik ke surga. Memang ini pandangan yang berbeda. Tapi di dalam pandangan yang kedua ini tentang 3,5 tahun pertamanya, Pak Subekti dia menggabungkan kedua-duanya di bagian akhir. Ya, paling sedikit kita percaya, dua-dua kita percaya ada 2 periode 3,5 tahun. Cuma yang 3,5 tahun yang pertama yang jadi ada perbedaan 2000 tahun penempatannya.
Nah ini pasti kita mempunyai argumentasi. Tapi itu bukan tujuan saya untuk membuat satu perdebatan. Saya hanya mau menunjukkan saudara akan menemukan pandangan-pandangan yang beda. Di dalam akhir zaman tentang nubuat ini atau nubuat yang lain, saudara akan temukan pandangan yang berbeda. Saya percaya bahwa di akhir zaman, khususnya pada akhir dari zaman penundaan, karena kita melihat pada waktu di dalam nubuatan Daniel, bahwa penggenapan dari nubuatan 70 kali 7 masa ditunda. Pak Subekti juga percaya itu. Hanya dia memindahkan 7 tahun, saya hanya memindahkan 3,5 tahun. Karena saya melihat 3,5 tahun pertama sebagai pelayanan Yesus. Dan 3,5 tahun yang terakhir terjadi di sini. Dan sebelum terjadi di sini, akan terjadi suatu tuaian yang maha besar. Gereja Tuhan akan mencapai kesempurnaannya. Dan gereja Tuhan seperti di dalam Yesaya 66, Sion akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dalam Yesaya 66 ayat 6 sampai 8. Tapi anak laki-laki itu bukan satu pribadi. Dikatakan siapa pernah mendengar sesuatu seperti ini? Satu bangsa lahir dalam satu hari. Jadi ada yang berpandangan bahwa anak laki-laki itu adalah penggenapan dari yang di dalam Wahyu 12. Ini merupakan satu tuaian yang maha besar di akhir zaman. Ada yang juga memikirkan mungkin itu adalah bangsa Israel yang bertobat. Sebagai anak yang lahir di luar waktunya. Seperti Paulus katakan pada waktu Israel bertobat, itu seperti menerima kembali yang mati yang sudah bangkit kembali. Itu satu pandangan. Tujuan di dalam seminar malam ini bukan untuk memperdebatkan beberapa pandangan ini. Tapi karena ada beberapa pandangan, saya mau supaya kita memandangnya secara sehat. Dengan hati yang terbuka, dengan prinsip kita percaya Roh Kudus memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Dan itu akan tercapai. Asal kita punya hati terbuka. Asal jangan kita terlalu sombong dan mempertahankan satu pandangan yang kalau memang sudah dibuktikan salah, kita harus tinggalkan. Tetapi karena ini masih adalah peristiwa masa depan, masih ada waktu untuk kita diskusi. Kalau sudah terlewat, terlambat untuk kita. Jadi untuk hal-hal masa depan, saya harap bahwa kalau saudara melihat, oh Pak Subekti punya satu pandangan, Pak Jeff punya satu pandangan, oh mungkin mereka berkelahi. Enggak, kita sudah lama teman. Kita mempunyai tujuan di dalam pelayanan yang sama. Dan kami rindu untuk melihat tubuh Kristus bertumbuh dan dewasa. Dan jangan berkelahi cuma karena ada pandangan-pandangan untuk hal-hal masa depan yang berbeda. Justru yang kita harus melihat adalah pertumbuhan di dalam pendewasaan. Sekaligus kehausan untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Sampai seluruh kebenaran itu kita amalkan. Dan kita percaya. Yang sekarang di dalam menghadapi krisis-krisis yang kita miliki. Nah, kalau pandangan Pak Subekti tentang krisis-krisis yang sekarang dan hal-hal yang dinubuatkan orang atau diramalkan orang, saya aminkan. Tidak ada masalah. Kan ini adalah kenyataan hal-hal yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Hanya masa depan ada sedikit perbedaan. Tetapi di dalam kita memahami ini adalah kairos untuk bangsa Indonesia. Ini adalah kairos untuk tubuh Kristus di Indonesia. Bahwa kita harus mempunyai fokus melihat kepada Yesus kepala gereja dan supaya kita mempunyai hati yang tertuju kepada Yesus dan sekaligus bersatu dan mengasihi segala saudara karena Yesus berkata dengan satu hal ini semua orang akan tahu kamu adalah murid-muridku. Bukan karena kita berkelahi soal doktrin.
tetapi karena kita saling mengasihi. Itu adalah bagian dari memelihara persatuan roh. Sekarang di dalam seminar ini, dan sebagai kesimpulan dari apa yang kita sudah katakan, bukan hanya kita di Jakarta atau di Indonesia, tapi di seluruh dunia diancam satu bahaya besar. Pemimpin-pemimpin dunia seperti kacau pikirannya. Tapi saudara, ini saya tidak mempersalahkan mereka. Karena belum pernah terjadi peristiwa seperti ini. Tapi bagaimana orang dapat mengetahui rahasia Allah untuk mengatasi masalah ini kalau tidak ada Roh Kudus? Kalau tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, tidak semua pemimpin di dunia yang percaya kepada Tuhan. Ada banyak yang ateis, humanis. Ada orang yang agnostik. Ada orang dari berbagai agama. Jadi ada kebingungan di dalam cara untuk menyelesaikan itu. Dan Pak Subekti dan saya sehati bahwa kita sebagai tubuh Kristus di Indonesia harus menjadi bagian dari jawaban Tuhan di atas masalah yang sedang terjadi. Jadi jangan saudara ribut-ribut kalau berkata, oh Pak Jeff bilang begini, Pak Timotius bilang begini. Siapa peduli? Mungkin Tuhan lihat dari surga dan dia lihat orang ribut-ribut dan Tuhan bilang, so what? Saya mau supaya saudara-saudara tangkap hati, jiwa, roh, dan kecintaan akan firman Tuhan. Kecintaan akan Tuhan Yesus. Kecintaan akan tubuh Kristus. Kecintaan atas bangsa Indonesia. Supaya kita sebagai peserta di dalam seminar sehari ini, nanti pulang dengan iman dan semangat dan hati untuk lebih bersatu, untuk lebih belajar firman, lebih memohon kuasa urapan Roh Kudus dan hikmat dari Allah Bapa, supaya daripada kita menjadi penambah kepada masalah di Indonesia, kita menjadi penambah kepada solusi di bangsa Indonesia. Jadilah jawaban. Itu adalah yang Tuhan sedang serukan kepada kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga
dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit dan kita akan datang menyongsong Dia di langit sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nơi nào nào cho mình tắt lỗ để bởi sẩy bù phá y chẳng mày dầu nhá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng tàu in nào nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi quay à mày tu xin nào muốn tới cách xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chùi bù phá ao tê đọc lên nào tê cháu khai sĩ sẽ quay cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình cha xin nêu pin mãi với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào như vậy mình tin lúc tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin và cái một bù phá bay cho pin pan âm bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây dựng cái lò miền pan play mà ní cho chơi miền bù phá cháu bù phá ní đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây dựng cái lòวันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตเจ้าเหลวไปยาเตกุยทันอีกไงไหนเตจะไอ้หญิงเตมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเตเจ้ากันมานี่จะเจอกันไปป่ายเตcô ha cần phải lấy phải cô nên xây giá cái bây giờ bù phá tới cho cháu ăn xuân neo ha cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cái này mày cô mà nè mình pan này lại bù phá cho sang cần nhà cô mà cái mình dân kiến nào mà ngày tôi này kinh tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần mà bù phá hô si trong xây cần quay mấyวันnè tu pay tu satani pada kang ni tiจะเขานั่งเรามาไปลกกันหยาปุฟ้าติลาแบบตัวนี้กันหยาซ้อมตอนตัวกันโซยติมาตัวนี้กันหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝามละnhư vậy bố phá càng bố giá xói cần lòng mình thái đi vào nè bây giờ cần lòng mình phạm cho bố phá khát tuấn đấy như vậy bố phá mình đã phạm nó mình xói cần lòng mình phạm xói miếu con căn này nào xói cho khát tuấn bay tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nó bây giờ quay cần lòng mình bố phá chảo màยิงผู้ฝ่ายเอานางเหล่านี้กันจูนำทางเบ็ดทายาในกันฝ่าไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยจะได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหาไหนจะใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยต้องใส่là ai tọc liền cho có bắnไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝ่าไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝ่าลักไปหนาว
ผู้ฝาว่ากันเราต้องหลงว่านำไปกันเมียวคนกันในหนาวก็อย่าผู้ฝานี้ได้ยันใจหันลิ้นกันยังไงกันเราเหม็นไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตอกเต้เยซูร้อนเสียไกลมาเจ้าฝามกันเราไปยาอีเตกันเราเจ้าไม่ไงงงยินไว้เยซูเรามาหัดฆ่าลอยกันเราเยซูไว้เลี้ยวนะเจ้าฝามกันเราเจ้าไงท้ายเอาสีสุจานี้เอาหลุดได้มาสาวฝามกันเราไปอยากกันเราสัญเยซูไปเห็นซาเกี่ยวกับมาดาวไปเกมเยซูไปนี่ทั้งเบกกันเราท้ายยาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิใส่วันยามีสัญเยซูเรานี่นิท้ายยาเนี่ยจะไปเกมไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปอยไพ่ซอยอยากกันเราไม่ไปเกมเยซูหนาวมีตั้งวางเขาปูฝาบำเขาเยซูกลางหนาวไปปลายไพ่ไปเกมไพ่จะลองปีไปโยโหโยคำวางกันเราเก็บเยซูนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาไปอีไว้เยซูจะใจตองกองลงไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปในทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาโซนี้จนในกันฝาไปว่าผู้ฝานายจึงใส่ Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya.
Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai 31. Penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan
kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, tidak mungkin semudah itu. Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu hari ini juga. Kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai?
Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersungut-sungut. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi. Artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sanalah kedatangan Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik. Bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana.
dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangan yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. Tiga, sebagai orang percaya, kita bersuka cita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi, dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus. Bersiaplah, Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.
nè